Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Semoga saudara dalam keadaan sehat selalu dan kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengar renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang ada dalam kerajaan sorga, Bapa yang kekal, mulia, dan penuh kasih sayang. Bapa yang kami muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan oleh karena perlindungan-Mu di sepanjang hari. Pada saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Bicaralah Tuhan, jamalah hati kami, berikan kami pengertian untuk dapat memahami firman-Mu dan dapat kami lakukan di sepanjang kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita saat ini terdapat pada Ibrani 2 ayat 1-4. Demikianlah bunyi firman-Nya. Karena itu, harus lebih teliti kita memperhatikan apa yang telah kita dengar, supaya kita jangan hanyut di bawah arus. Sebab kalau firman yang dikatakan dengan perantaraan malaikat-malaikat tetap berlaku, dan setiap pelanggaran dan ketidaktaatan mendapat balasan yang setimpal, bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan Allah meneguhkan kesaksian mereka oleh tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karena Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema firman Tuhan hari ini adalah berani melawan arus dunia. Ikan salmon tentu bukan nama yang asing bagi kita. Ikan salmon salah satu jenis ikan yang mempunyai keunikan, karena selain dapat berkembang biak di air tawar, namun ketika ikannya mulai dewasa, ia dapat pula hidup di air laut, air yang asin. Ketika tiba waktunya untuk bertelur dan berkembang biak, ikan jenis ini akan melawan arus air untuk kembali ke habitat asalnya, yaitu air tawar di daerah pegunungan. Meski harus bersusah payah, bahkan berusaha untuk melompat apabila airnya menurun. Tidak jarang sebelum sampai ke habitat asalnya, mereka dimakan oleh binatang lain yang memangsa mereka. Ikan salmon, ikan yang tidak pernah mengenal lelah dalam perjuangannya melawan derasnya arus air. Akankah mereka terhanyut? Tentu saja tidak. Mereka bukan hanya memiliki kekuatan, tetapi juga mengetahui tempat dan habitatnya untuk berkembang biak. Bagaimanakah dengan kehidupan orang percaya di tengah arus dunia yang terus berkembang dengan kejahatannya? Akankah kita mengikuti arus dunia atau sebaliknya gigih dan berani berjuang melawannya? Berani melawan arus dunia ini dan memiliki kehidupan yang berbeda adalah kehendak Tuhan bagi orang percaya. Seperti Alkitab katakan dalam Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Dengan tidak menjadi serupa dengan dunia ini, maka disitulah kualitas kehidupan beriman orang percaya. Orang percaya dituntut untuk dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat, antara yang benar dan yang salah, antara yang gelap dan yang terang, antara yang dosa dan yang kudus. Orang percaya bukan sekedar dituntut untuk mengetahui akan apa yang menjadi kehendak Allah dan bukan kehendak Allah. Namun orang percaya dituntut untuk melakoni hidup dalam kehendak Allah. Meski Alkitab secara jelas dan tegas dalam menyatakan akan kehidupan orang percaya supaya berbeda dari cara hidup dunia, namun masih banyak
yang lebih suka mengikuti arus dunia. Memiliki kehidupan yang berbeda melawan arus adalah sesuatu pekerjaan yang tidak mudah, karena memerlukan tenaga yang besar dan juga keberanian. Seringkali ketika kita melawan arus dalam membela kebenaran, kita dimusuhi dan dikucilkan. Hal ini yang menjadi pergumulan kebanyakan orang. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, penulis kitab Ibrani sendiri pun mengingatkan kepada para penerima dan pembaca, yaitu orang percaya, agar mereka tidak hanyut dibawa oleh arus yang berupaya menyesatkan mereka, baik dalam hal pengajaran maupun dalam tindakan atau perilaku hidup. Bagaimana upaya mereka tidak tersesat oleh arus dunia? Maka penulis Ibrani menegaskan kepada orang-orang percaya pada waktu itu, maka mereka harus teliti dan memperhatikan apa yang mereka dengar. Di dalam ayat pertama mengatakan demikian. Ketelitian merupakan sesuatu hal yang akan mengantarkan kita supaya terhindar dari kesalahan. Ketelitian akan mengantar kita supaya tidak bentrok atau berselisih dengan orang lain. Ketelitian menuntun kita pada perikop ini supaya kita jangan hanyut di bawah arus dunia. Arus dunia berupaya untuk menyeret kita tidak selamanya aniaya, tak selamanya penjara, tak selamanya sakit dan derita. Arus dunia bisa berupa tawaran indah, janji-janji muluk dan manis. Mungkin juga gaya hidup seperti yang dunia tawarkan, yang membawa kita untuk tidak lagi memuliakan Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Karena itu, saudaraku, marilah kita mengawasi setiap sendi kehidupan kita dengan memohon kekuatan dari Tuhan, sehingga kita tidak terhanyut oleh arus dunia, tetapi sebaliknya tetap kokoh dan maju menerobos arus dunia. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah. Kiranya firman ini dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.